Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Nurul Farawansa, NIM E2019-2288. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari teman saya, yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu, perkembangan sejarah Arab pra-Islam dan pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Baik, yang pertama tanggapan dari Uswatun Hasanah, yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Sebelum itu kita akan mengetahui apa itu peradaban. Peradaban adalah kumpulan kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat, baik agama, tradisi, dan bangsa. Selanjutnya, sejarah peradaban ialah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan saat ini. Periode-periode itu adalah ada periode Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin, periode Istimawiyah, periode dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dan dinasti-dinasti yang lainnya sampai saat ini. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, kriteria-kriteria ilmu pengetahuan yaitu ada 6. Memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional yaitu pemikiran yang masuk akal. Dan yang terakhir, kebenarannya bersifat objektif dan memiliki tujuan. Kemudian manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam yaitu ada 2. Satu, kegunaan edukatif, yaitu dalam berjuang harus mengutamakan sikap sopan santun dan adil kepada sesama. Yang kedua, kegunaan inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian yang kedua, tanggapan yang kedua dari video Dianita Rahman, yaitu tentang peradaban Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam dibagi menjadi 3 kondisi. Yang pertama, kondisi sosial budaya, yang kedua, kondisi religius atau keagamaan, dan yang terakhir, kondisi politik. Yang pertama, kondisi sosial budayanya. Pada zaman dahulu mereka menyembah berhala yang ada di sekitar Mekah. Lalu mereka mengubur anak perempuan secara hidup-hidup karena mereka meyakini bahwa anak perempuan itu akan menjadi aib bagi keluarga, sehingga tidak heran lagi jika seorang ibu melahirkan anak perempuan maka akan dikubur secara hidup-hidup. Kemudian perbudakan. Pada zaman dahulu perbudakan itu sangat lumrah. Biasanya seorang budak itu didapat dari hasil perang atau seorang tahanan, dan emang dari asli budak itu sendiri lalu suka berperang antar suku, bahkan hal sepele pun dijadikan perang, misalnya memperebutkan kekuasaan. Dan juga mereka suka minum minuman yang keras seperti homer dan melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, kondisi religius atau keagamaan. Di sini ada 4, yaitu fatalisme, paganisme, Allah sebagai sumber Tuhan, dan monoteisme. Yang pertama, fatalisme. Fatalisme yaitu mereka meyakini bahwa hidup itu berjalannya waktu. Misalnya barang yang rusak karena lama, manusia mati karena umur, dan mereka termasuk orang yang bersifat ateis. Yang kedua, paganisme, seperti mereka yang menyembah berhala. Yang ketiga, Allah sebagai sumber Tuhan, yaitu mereka meyakini adanya Allah dan juga mereka mempercayai adanya dewa. Mereka mempercayai adanya dewa sebagai perantara menuju Tuhan, menuju Allah. Yang terakhir, monoteisme, yakni mereka sangat meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Mereka percaya adanya Allah. Selanjutnya, kondisi politik. Ada 2, yaitu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Byzantium dan Persia. Lalu yang kedua, setelah jatuhnya Persia dan menangnya Romawi, yaitu
Lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta ekonomi ke Romawi. Jadi segala sesuatu mau pemerintahan atau ekonomi itu dipegang oleh Romawi. Selanjutnya tanggapan terakhir yaitu dari video Markaz Syarifah Al-Hababah, yaitu tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Yaitu tentang bagaimana fase-fase pembentukan peradaban periode kenabian baik di Mekah maupun di Madinah, dan bagaimana Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam yang maju. Yang pertama, fase di Mekah. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW ada 3, yaitu yang pertama secara rahasia, yakni secara sembunyi-sembunyi. Ketika melakukan dakwahnya, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Diawali oleh Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Yang kedua, secara terang-terangan di Mekah yang diawali oleh Sayyidina Hamzah. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan di luar Mekah, salah satunya yaitu di Madinah. Selanjutnya, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, secara lunak, yakni mereka hanya tidak menerima dakwah tanpa melakukan tindakan maupun penolakan. Yang kedua, semi lugna, yakni mereka mulai melakukan penolakan dengan ucapan, contohnya memfitnah Nabi. Dan yang terakhir, kasar dan keji, yaitu mereka sudah berani melempar batu, bahkan sudah mau membunuh untuk menolak dakwah Nabi. Selanjutnya, faktor-faktor penolakan ajakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, di bidang politik, kekuasaan. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Dan yang keempat, budaya. Dan terakhir, faktor ekonomi. Yang kedua, fase Madinah. Beliau mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan yang ketiga, membuat perjanjian kaum muslimin harus saling membantu baik sesama muslim maupun non-muslim. Yang keempat, meletakkan dasar ekonomi, politik, sosial pada masyarakat baru. Yang kelima, membuat perjanjian untuk mempertahankan Madinah. Yang keenam, memperkuat militer untuk menjaga Madinah dari ancaman luar. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu mendirikan madrasah. Nabi Muhammad SAW meletakkan diri sebagai pemimpin penerapan syariat Islam, pemeliharaan Al-Quran, peningkatan harta dan derajat wanita, pengajaran baca tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, penghapusan budak, dan perkembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.